Selamat datang di meja belajar Akira, tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Kali ini, kita akan membahas soal tryout tes wawasan kebangsaan. Video ini dirancang khusus untuk membantu kamu membiasakan diri dengan pola soal dan suasana tes yang sebenarnya. Tanpa musik, kita akan fokus sepenuhnya pada soal-soal dan pembahasannya. Pastikan kamu simak baik-baik penjelasan setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Jepang menyerang pangkalan logistik Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, pada tanggal 7 Desember tahun 1941, yang mengawali Perang Dunia Kedua Front Pasifik. Presiden atau wakil presiden yang gambarnya pernah digunakan dalam mata uang rupiah adalah 1. Soekarno, pada berbagai pecahan antara tahun-tahun 1945 sampai tahun 1967 dan pecahan Rp100.000 pada edisi tahun 1999, 2004, dan 2009. 2. Soeharto, Rp50.000 pada edisi tahun 1993 dan 1995. 3. Hamengkubuwono ke-9, Rp10.000 edisi tahun 1992. 4. Muhammad Hatta, Rp100.000 pada edisi 1999, 2004, dan tahun 2009. Seorang pengikut Pangeran Diponegoro yang ikut membantu menangani Perang Padri di Sumatera Barat, adalah Sentot Ali Basya Prawirodirjo, yang saat itu sedang ditawan Belanda sebagai bagian dari taktik Belanda, politik adu domba atau divide et impera. Meski Sentot berusaha memanfaatkan itu untuk mengontak Tuanku Imam Bonjol agar bergabung dengan pasukannya, namun rencana tersebut diketahui Belanda yang membuatnya kemudian diasingkan di Bengkulu. Jenderal Sir Lord Minto, adalah pelayar pertama dari Inggris yang berhasil mendirikan kantor dagang Inggris di Banten, yaitu kantor dagang EIC atau East India Company. Pusat operasi EIC itu sendiri berada di Kalkuta, India. ICCS atau International Commission of Control and Supervision, merupakan badan yang dibentuk oleh PBB, sebagai pasukan perdamaian untuk menenangkan konflik di Vietnam. Bahasa Melayu pada saat itu, sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai lapisan di banyak wilayah di Nusantara.
Rumah adat Sulawesi Selatan, yaitu Rumah Tongkonan. Rumah adat Sulawesi Utara, disebut Rumah Mongondo. Rumah adat Sulawesi Tengah, yaitu Rumah Sauraja. Rumah adat Sulawesi Tenggara, yaitu Rumah Istana Buton. Dan rumah adat Maluku, yaitu Rumah Baileo. Sejarah pembangunan Candi Kalasan, dapat kita temukan pada prasasti Kalasan, yang ditemukan tidak jauh dari ditemukannya lokasi candi tersebut. Prasasti tersebut ditulis di tahun Saka 700 atau 778 Masehi. Perjanjian Linggarjati, dihadiri oleh beberapa tokoh perwakilan dari 3 negara, yaitu Indonesia, Belanda dan Inggris. Berikut tokoh-tokoh yang hadir dalam Perjanjian Linggarjati. 1. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Dr. A. K. Gani, Mr. Susanto Tirto Projo, Sultan Syahrir dan Muhammad Rum. 2. Pemerintah Belanda diwakili oleh Van Poel, Profesor Sermerhon dan De Boer. 3. Pemerintah Inggris yang berperan sebagai mediator diwakili oleh Lord Killen. Karena terjadinya ketidaksepahaman antara Indonesia dan Belanda, maka Perjanjian Linggarjati baru ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Perjanjian Linggarjati resmi ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret tahun 1947, dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Berikut ini merupakan isi dari Perjanjian Linggarjati. 1. Belanda mau mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan daerah kekuasaan meliputi Madura, Sumatera dan Jawa. 2. Belanda sudah harus pergi meninggalkan daerah de facto tersebut paling lambat pada tanggal 1 Januari tahun 1949. 3. Belanda dan Republik Indonesia telah sepakat untuk membentuk negara serikat yang terdiri dari Republik Indonesia, Timur Besar dan Kalimantan. Pembentukan RIS akan dijadwalkan sebelum tanggal 1 Januari tahun 1949. 4. Belanda dan RIS sepakat untuk membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua. Keanekaragaman suku dan budaya merupakan kekayaan suatu bangsa, maka pemerintah bersama seluruh rakyatnya wajib melestarikan kehidupan setiap suku agar tidak mengalami kepunahan.
Bab 12 Pasal 30 Ayat 1 menjelaskan tentang, pada hakikatnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa poros Jakarta-Peking dilaksanakan, antara lain. 1. Konfrontasi dengan Malaysia membuat Indonesia membutuhkan bantuan militer maupun logistik, mengingat Malaysia didukung penuh oleh Inggris, sehingga Indonesia pun harus mencari negara besar, yang bisa mendukung Indonesia dan juga bukan sekutu dari Inggris. Salah satu negara yang dimaksud adalah China. 2. Posisi negara Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, membuat Indonesia membutuhkan banyak bantuan modal asing, namun bila menggantungkan diri pada negara besar seperti USA dan Inggris, akan membuat Indonesia semakin sulit, karena besarnya bunga dan persyaratan yang memberatkan, sehingga Indonesia perlu mencari negara donor yang mampu memberikan bantuan, dengan persyaratan yang mudah yaitu China dan Uni Soviet. 3. Ketidakadilan PBB terhadap negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia, membuat Indonesia membutuhkan bantuan suara di PBB, sehingga kerjasama dengan China dan Uni Soviet, yang merupakan Dewan Keamanan PBB akan membuat suara Indonesia didengar oleh PBB.